Halo semua, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Tentu saya akan memberikan kabar terbaru soal Timnas Indonesia yang lagi hangat, yaitu kondisi terbaru dari Martin Paes. Kita tahu bahwa Martin Paes di laga melawan San Jose di MLS dia tidak bisa main. FC Dallas klubnya mengkonfirmasi bahwa dia mengalami cedera pergelangan tangan, cedera ringan di pergelangan tangan, dan ini membuat kita khawatir dengan kondisi Martin Paes. Ya, kita tahu bahwa Martin Paes saat ini menjadi andalan di posisi kiper. Penampilan handalnya, penampilan heroiknya saat melawan Australia dan Arab Saudi membuat fans merasa sulit untuk melihat ada kiper lain di bawah mistar gawang. Walaupun kita masih punya kiper-kiper jago seperti Hernando Ari dan Nadio. Nah, bagaimana sebenarnya kondisi dari Martin Paes? Dari berita-berita yang saya rangkum di media, ada kabar positif soal Martin Paes ini karena dari omongannya langsung Martin Paes ke seorang penggemar, dia mengatakan bahwa cedera dia untungnya tidak mengenai bagian ligamen. Nah, ini membuat dia tidak merasakan sakit saat berlatih lagi. Lalu kabar lain juga menyebutkan bahwa klubnya sendiri, FC Dallas, memberi update bahwa Martin Paes akan gabung dengan Timnas Indonesia setelah laga pada 7 Oktober. Nah, ini ada indikasi Martin Paes mungkin masih main ya. Jadi disebutkan bahwa beberapa jam setelah laga FC Dallas di MLS pada 7 Oktober, Martin Paes akan gabung dengan Timnas Indonesia. Nah, ini bikin penasaran juga, walaupun tidak disebutkan secara langsung Martin Paes sudah pulih atau akan main. Cuman disebutkan saja bahwa Martin Paes akan gabung pada 7 Oktober. Nah, ini juga sebenarnya di luar tanggal yang diharapkan oleh Sintayong. Sintayong seperti diketahui ingin seluruh skuad gabung pada 6 Oktober. Yang di Jakarta sudah bergabung pada 5 Oktober. Dan akan terbang langsung ke Bahrain. Kita tahu bahwa jadwalnya sangat mepet. Dan yang pasti Martin Paes ditunggu kehadirannya. Kita tidak tahu beberapa hari ke depan ini apakah dia langsung main atau tidak. Dan tentunya kalau dia masih merasakan sakit, dia tentu tidak bisa memaksakan posisinya saat lawan Bahrain. Dan ini membuat posisi kiper kemungkinan besar akan dipegang oleh Hernando Ari. Namun, kita tetap berharap bahwa Martin Paes akan pulih pada waktunya. Karena dia sendiri yang menyebut bahwa dia hanya mengalami cedera ringan. Kita sangat merindukan aksi-aksi Martin Paes ya. Kita sepertinya sangat merasa rugi kalau Martin Paes tidak ada di bawah mistar gawang. Tapi kalau misalnya ya Martin Paes terpaksa harus absen, saya tetap juga yakin dengan Hernando Ari. Kenapa? Karena di sisi lain kita juga punya pertahanan yang kokoh. Ada tambahan bek tengah tangguh yaitu Mads Hilgers. Ya, memang ini mengurangi kekuatan kita ya, tapi kita juga ingin melihat bagaimana pengaruh Mads Hilgers ke permainan. Jadi sebelum bola sempat ditendang, kita berharap para pemain belakang kita sudah menyapu bola atau menahan bola dengan baik. Karena ini akan memberi ketenangan kepada kiper. Walaupun saya juga tetap percaya dengan Hernando Ari. Tapi tetap saja, saya tetap berharap. Dan seluruh fans Timnas Indonesia pasti berharap Martin Paes pulih pada waktunya. Dan dari kabar-kabar yang diutarakan oleh FC Dallas menunjukkan bahwa sinyal positif bahwa Martin Paes bisa main
segera di pertandingan melawan Indonesia, karena ini sangat krusial ya. Kita ditargetkan meraih 4 poin minimal, artinya 1 kemenangan atau 1 imbang. Saya berharap lawan Bahrain bisa menang, jadi moral atau semangat kita saat melawan Cina akan lebih bertambah. Dan Martin Paes bakal jadi kunci. Itu sudah kita lihat langsung di penampilannya, 2 penampilan sebelumnya. Begitu luar biasa. Bahkan saya merasa bahwa Martin Paes harusnya bisa main di Eropa lagi. Masih bisa main untuk tim-tim kuat ya, dari Turki atau Portugal misalkan. Atau Liga Inggris, tim papan bawah atau tim papan tengah, masih bisa lah diperkuat oleh Martin Paes. Nah, di luar soal Martin Paes, kita juga mendengarkan kabar bahwa Cina sedang sewot ya. Bukan timnas Cinanya sebenarnya, media di Cina yang sewot. Mengapa begitu? Karena mereka menuding bahwa proses naturalisasi dari Maes Hilgers dan Eliano Reynders ini janggal. Media bernama 163.com bahkan berani menuding bahwa Maes dan Eliano pemain ilegal karena pindah warga negara secara tidak sesuai dengan hukum di Indonesia. Kenapa bisa berkesimpulan seperti itu? Sedangkan proses naturalisasi atau pengambilan sumpah Maes sudah sesuai prosedur. Bahkan Exco PSSI Arya Sinulinga sudah menjelaskan dalam sebuah video tersendiri bagaimana mereka membawa staf dari Kemenkumham DKI, lalu juga dari Dukcapil, bahkan ikut ke Belgia langsung. Yang paling penting adalah dokumen-dokumen resminya lengkap. Kalau soal tempat menurut saya tidak masalah. Ini kan masalahnya karena waktu, karena kedua pemain ini sibuk. Jadi tidak masalah, asal prosesnya, KTP-nya ada, lalu dokumen-dokumen lainnya lengkap, paspor lengkap. Jadi tidak masalah kalau tempatnya dimanapun gitu ya. Karena ini kita memang butuh cepat. Karena kalau harus ke Indonesia dulu, kabarnya harus menunggu visa dulu. Kan lama lagi. Nah, makanya diambil cara cepat itu di Belgia. Dan bagaimana mungkin media Cina bisa menyimpulkan itu ilegal? Kabarnya mereka akan protes KFC dan menyebut kalau kedua pemain tetap main, Cina berarti menang WO 3-0. Ini artinya bahwa timnas Cina sangat ketar-ketir dengan Indonesia. Bahkan hal seperti ini aja mereka ributkan. Padahal kan sah atau tidaknya ini Maes dan Eliano itu ada di FIFA. Kalau FIFA merasa dokumen tidak lengkap, tidak sah, mereka akan menolak juga. Tapi ini kan sudah beres. Maes dan Eliano bisa main. Jadi apa yang diungkapkan oleh salah satu media di Cina ini hanya bentuk ketakutan saja menurut saya, atau teror untuk mengganggu timnas Indonesia. Menurut saya kita juga tidak perlu menghiraukan soal ini karena terbukti bahwa itu tidak benar. Toh semuanya sudah selesai, dokumennya lengkap. Itu yang paling perlu ya. Dari mana dasarnya media Cina bisa menyebutkan ini ilegal dan tidak sah? Jadi harus dipikirkan lagi. Tapi menurut saya itu tidak penting karena yang penting adalah kita meraih kemenangan saat melawan Cina di Qingdao nanti pada 15 Oktober. Sebelumnya kita harus maksimal juga melawan Bahrain yang tentunya punya rekor bagus dengan Indonesia. Tapi kita juga pernah mengalahkan mereka di Piala Asia 2007 saat main di Indonesia. Saat masih ada BP, ada Budi Sudarsono. Jadi
bukan lawan yang tidak bisa dikalahkan. Mereka lebih bawah lah dari Arab Saudi. Pasti Indonesia bisa meraih sesuatu dari duel melawan Bahrain nanti. Demikian teman-teman ulasan saya soal Timnas Indonesia. Semoga menjadi informasi yang berguna untuk teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya dan salam olahraga.